Gua sebenarnya ke depannya itu sebenarnya pemerintah ini harus membantu memasyarakatkan olahraga ini gitu sih. Boleh dibilang kan weightlifting ini olahraga Olimpik ya, salah satu penyumbang medali gitu. Dengan memasyarakatnya olahraga ini, harapannya bakal lahir lah juara-juara baru. Bukan dari situ-situ juga ya. Sekedar edukasi aja ya, edukasi sama teman-teman sendiri yang mungkin belum tahu nih apa nih squat switch gitu, bench switch, ada deadlift switch gitu kan. Nah, sedikit berbagi sendiri, kalau squat switch ini memang diperuntukkan untuk pertandingan powerlifting yang equip gitu. Nah, mereka selain pakai squat switch pun pakai knee wrap kayak mau pada ikut rower gitu. Equip itu nggak bisa dipakai di klasik. Rower itu salah satu klasik powerlifting. Beda di squat switch sendiri bisa increase 30 sampai 70 kilo. Di squat switch. Di squat. Asal bisa pakainya karena itu nggak gampang. Itu orang-orang klasik bilang, oh si A kuat pakai equip. Lu cobain deh. Lu belum tentu yang tadinya squatnya 200 bisa 250 pakai itu. Malah yang tadinya lu 200 mungkin cuma bisa 18 dengan pakai itu gitu. Cara ngikat, cara pakai bajunya, titiknya di mana kekencangannya gitu. Itu tricky banget. Apalagi baju bench press. Baju bench press harus gimana jatuhnya, selainnya di mana. Itu banget tricky banget. Kita pun yang udah senior istilahnya perlu pakai itu. Berbicara dikit tentang brand, merek andalannya Kang Karel apa nih buat beltnya atau buat sleeve-nya atau buat sepatunya? Apa aja Kang bisa disebutin? Berapa harga outfit lo? Iya. Kalau oke. Kalau weightlifting ya, weightlifting sendiri dari sepatu mungkin Romaleos ya. Romaleos kalau nggak Anta gitu, range-nya sekitar Romaleos sekitar 4 juta, kalau Anta sekitar 5-an sih, 5 juta gitu. Kalau terus knee sleeve SBD. Kalau belt sendiri untuk weightlifting sih sebenarnya saya nggak pakai yang SBD ya, pakai yang Velcro biasa ya, range 200 sampai 300 ribu lah cukup sebenarnya kalau buat weightlifting. Terus juga nggak pakai yang brand mahal-mahal yang gue lupa non branded ya. Gue juga sekitar 70 sampai cepet kalau nggak salah gitu. Dan weightlifting suitnya tadi lebih fungsinya kemana nih Kang? Dia cuma buat estetika aja apa bener-bener fungsi kalau suit weightlifting? Kalau weightlifting kan pada aturannya memang harus seperti itu. Jadi kita memakai kalau di pertandingan ya, kita memakai sesuatu yang memang peraturannya A gitu. Jadi lebih ke peraturan sih. Cuman mungkin dengan beriring banyaknya merek ya, pasti yang namanya atlet pengen pakai yang misalnya yang terbaik lah ya gitu ya. Dan katanya weightlifting suit itu bisa ngencengin core otot inti, bener nggak tuh Kang? Bantu. Kalau weightlifting suit enggak sih ya. Gue bilang balik lagi kalau cuman ke aturan aja ya, enggak beda sama powerlifting suit, mungkin kayak squat suit. Mungkin sekedar edukasi aja ya, edukasi sama teman-teman sendiri yang mungkin belum tahu nih apa nih squat suit gitu, bench switch, ada deadlift suit gitu kan. Nah, sedikit berbagi sendiri, kalau squat suit ini memang diperuntukkan untuk pertandingan powerlifting yang equip gitu. Nah, mereka selain pakai squat suit pun pakai knee wrap. Beda sama misalkan klasik kayak teman-teman sendiri yang saat ini lagi rame kayak mau pada ikut rower gitu. Equip itu nggak bisa dipakai di klasik. Rower itu salah satu klasik powerlifting. Beda apa yang aturan yang mereka pakai gitu. Aturan pakaian ya, bukan aturan pertandingan ya. Aturan pertandingan sama gitu. Squat seperti ini, aturannya bench seperti ini, dan seperti ini. Cuman pakaiannya aja sih gitu yang berbeda. Pasti jelas menguatkan core, menguatkan banyak lah. Bisa increase di squat suit sendiri, bisa increase 30 sampai 70 kilo di squat suit. Asal bisa pakainya karena itu nggak gampang. Itu orang-orang klasik bilang, oh si A kuat pakai equip. Lu cobain deh. Lu belum tentu yang tadinya squatnya 200 bisa 250 pakai itu. Malah yang tadinya lu 200 mungkin cuma bisa 18 dengan pakai itu gitu. Karena susah makainya apa tekniknya apa? Lebih tricky sih, dalam artian lu harus cari trik itu dalam teknik apa, cara ngikat, cara pakai bajunya, titiknya di mana kekencangannya gitu. Itu tricky banget. Apalagi baju bench press harus gimana jatuhnya, selainnya di mana. Itu banget tricky banget. Kita pun yang udah senior istilahnya perlu pakai sering supaya biar tahu titiknya di mana nih. Kalau baju bench press lebih susah kalau baju bench press gua bilang. Complicated juga ya guys ya. Dan kan Kang Karel ini sepedahan juga nih. Itu
gokil juga Kang, sepedahan hampir tiap hari, tapi latihan gue tiap hari hampir kaki tiap hari, itu gimana Kang? Kok sekuat itu recovery-nya? Dibilang tiap hari juga enggak ya. Dibilang tiap hari sepedahan paling saat ini cuman 3 kali, 4 kali, itu pun dengan kondisi lagi bagus. Nggak leg day nggak kan, nggak sepedahan? Tetap dalam artian pagi kadang-kadang sepeda, sore mungkin ada latihan, ada squat, ya tetap jalan aja seperti biasa gitu. Karena gue udah biasa mungkin latihan sebelum latihan sepeda sama ini pun gue udah biasa latihan misalkan leg day sehari 2 kali, oke, nggak masalah gitu. Sebelumnya seperti itu juga. Atlet emang dedikasinya lain berarti kan dibanding. Ya mungkin lebih kepada laktat toleransi ya. Toleransi tubuh lu segimana gitu. Kalau gua mungkin udah biasa dengan intensitas sekian gitu. Laktatnya udah gitu, dengan pagi leg day, sore latihan lagi gitu. Masih oke. Cuman ada batasan-batasan tertentu yang gua ini batasan gua di sini gitu loh. Gitu. Nah, makanya dari rata-rata lifter tuh latihan dari kecil karena itu ya laktat toleransinya mereka jauh lebih tinggi sih gitu. Dan kalau lagi leg day sorenya paginya goes tipis-tipis apa sprint sampai panas banget apa cuman kardio aja kan? Ya kalau gue sih lebih sekedar kardio sih ya. Itu cuman mungkin kalau ada latihan endurance mungkin kayak jarak menengah sampai jauh lah boleh bilang, biasanya minggu sih lagi libur, tapi itu pun udah jarang banget saat ini gitu. Yang boleh tahu nih atlet andalan atau weightlifter atau powerlifter idola, misalnya John Hack atau siapa gitu, yang jadi referensi Kang Karel buat motivasi dan sebagainya? Nggak ada ya, nggak ada yang gue nggak pernah. Kalau justru nggak pernah, belum ada yang istilah gue ngefans banget gitu. Mungkin ada sosok dulu ada sih ya lifter cewek namanya tuh Tatiana Kasirina sih dari Rusia. Tatiana Sapira? Enggak, Tatiana Kasirina. Dia kenapa gua ngefans gitu karena memang kuat banget. Sampai angkatannya tuh kalau boleh dibilang mungkin gokil gitu, dia bisa pada masanya dia bisa back squat 250 dengan ya 250 dengan tanpa helping gitu sendiri 2 kali gitu. World record ya betul. World record juga, dia sempat world record juga, salah satu yang pegang rekor clean and jerk paling berat sampai saat ini pun belum pecah. Sampai akhirnya divisinya berubah. Kelasnya berubah, rekor itu tetap abadi sih. Kalau dari powerlifter ada nggak? Biasa aja. Sekarang sih lagi suka si Taylor Edwards ya. Taylor Edwards yang gitu. Squatnya 200 kilo 20 reps sempet tuh juara tuh. Itu lain. Seneng ya, salah satu kan kemarin itu Sullivan lain. Kurang tahu deh. Gua kalau sekarang lagi suka Taylor Edwards karena di level klasik ya. Kemarin kalau nggak salah dia baru dapat ini kan Sinclair weight paling bagus ya kalau nggak salah gitu di divisi klasik. Di semua kelas overall dia salah satu yang terbaik gitu kan. Berarti kan boleh bilang ya oke lah gitu, oke banget gitu. Maybe a fraction. You know what? That didn't look too much different to a second. I was about to say, look. Oh wow, makes easy work of 315. And there's 4 gold medals. Dan yang lagi heboh nih, mau kita bahas nih, makan nasi bikin gemuk. Makan nasi itu nggak sehat, setara dengan 2-3 sendok gula putih. Iya, boleh dibahas Kang apa? Gue bilang gini ya, gue nggak pernah pro banget sama suatu teori ya.
Ada yang bilang kayak misalkan beberapa ilmu di kedokteran pun banyak banget kontroversinya yang teori A, teori B gitu. Jadi menurut gua nggak ada kebenaran yang benar-benar absolut. Jadi si A boleh berpendapat itu silakan. Tapi kalau ada teori lain yang istilahnya sesuai dengan apa yang gue yakinin, itu yang gue pakai. Jadi teori dan dasarnya dia apa? Tapi kalau gue nggak yakin dengan teori dan dasar dia, gue nggak ngikutin. Itu aja sih. Ada teori lain yang istilahnya menguatkan keyakinan gue, itu yang gue ikutin. Contoh kayak misalkan nasi putih, asal lu pakai secukupnya, asal lu gak berlebihan, masih oke. Itu yang gue ikutin gitu, dibandingin terlalu strict banget gitu. Mungkin dia cuma nyari konten biar viral, engagement tinggi, gak sengaja itu ya, Chef. Nah, sekarang yang viral kedua nih, Kang. Tentang turkesteron, percaya nggak Kang sama herbal itu kan ada turkesteron kayak tongkat ali dan ashwagandha, itu menurut Kang Karel gimana tuh, penting apa cuman gimmick marketing atau gimana? Gua pribadi sih nggak mau terlalu komen di sini ya, karena itu bukan ranah gua sih gitu kan. Gue berpikir kalau lu ngerasa itu bisa ngebantu performa lu ya silakan, tapi kalau gua pribadi memilih untuk enggak sih. Gitu. Dan Kang Karel boleh di-spill nih rekor angkatan SBD-nya berapa nih? Rahasia pribadi. Best squad gua terakhir ya stand dengan material ini ya 280 ya, 280 back squat. Bench pernah 170. Oke. Deadlift 285. Iya. Kenapa besok nggak ikut rawor lagi Kang? Emang mau pensiun atau? Ya gue kan memang bukan powerlifting gitu. Memang bukan powerlifting, gue basically weightlifting kan. Kedua juga memang ke panitia Bang Nuril nih, pabrik motor. Udah Kang jadi juri aja ya. Itu ya sebenarnya gue lebih nggak ada sih, gue nggak ada harapan untuk show di powerlifting, belum ada sih gitu. Jadi gue bantu teman-teman aja untuk membantu komunitas ini bisa tumbuh lagi gitu. Itu aja sih. Keren iya. Juga takutnya pasti juara satu ini kelas open kan, kasihan yang lain gitu bagi-bagi piala ya. Nah, masih banyak yang gue bilang anak muda sekarang juga jauh lebih ambisius kan gitu. Kalau gue sendiri kan sebenarnya udah lama pegang besi gitu kan, udah hampir 15 tahun. Gue rasa udah nggak ada target yang muluk-muluk banget ya, santai aja gitu. Kalau lu kuat alhamdulillah, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Penting sehat aja sih ya saat ini kan gitu. Dan menurut Kang Karel nih, weightlifting dan powerlifting itu ada faktor genetiknya juga nggak sih, kayak bodybuilding atau body contest gitu? Oh ya jelas ada sih, gue bilang jelas ada sih gitu kan. Jelas ada banget gitu, kayak misalkan Cewek yang kuat juga. Gitu. Sometimes gue percaya sama teorinya, filosofinya weightlifting sebenarnya kan. Ini Apa tuh Kang? kan best technique for a strongman winner. Jadi pertama lu tekniknya harus oke, harus paling oke gitu. Baru lu bisa kuat, baru lu bisa juara gitu loh. Kalau lu cuma ngandelin teknik bagus doang, kuatnya lu biasa aja ya, di situ doang gitu kalau menurut gua gitu sih gitu. Dan ya itulah gua bilang, kadang-kadang ada orang yang memang udah dilahirkan dari sononya kuat kan ya, tanpa perlu latihan susah payah. Ada juga, tapi belum tentu juga dia bisa juara dan bisa bertahan gitu. Jadi banyak banget faktor sih ya. Tapi kalau genetik ya gua percaya sih. Kayak ngaruh gitu ya. Seberapa jauh bisa itu beda elite level ya, kayak level yang elite sampai world class gitu. Kalau tergantung sampai ke world class itu tergantung lingkungan ya. Kalau misalkan lu punya potensi, lu ketemu orang yang tepat, lu punya jalur yang tepat untuk sampai ke level itu, lu pasti bisa gitu. Dan satu lagi kalau weightlifting lu perlu pasti mulai sedini mungkin. Jadi kalaupun lu berbakat dan lu mulai terlalu dewasa, lu bakal sulit untuk dilirik sama organisasi. Sedininya 10 tahun bro. Di Indonesia sih 10 tahun oke. Udah mulai 10 tahun, dan belakangan ini ada yang udah mulai di 7 tahun, itu udah ada yang mulai gitu. Itu gimana nyarinya Kang? Orang kesini atau gimana tuh? Kalau dari turun-temurun. Dari sejarah sebenarnya, dari saudara ke saudara, kalau nggak dari tetangga gitu kan. Gitu. Tapi ya sekarang sih makin terbuka, jadi orang umum pun sebenarnya bisa mengakses itu kan ya gitu. Nah harapan gue sebenarnya ke depannya itu sebenarnya
pemerintah ini harus membantu memasyarakatkan olahraga ini gitu sih. Itu kasih tanah buat sarana yang besar gitu. Harapannya dengan seperti itu Pemda bisa bekerja sama lah sama pihak organisasi gitu, sama PB-nya bikin lahan gitu untuk menampung. Apalagi kan boleh dibilang kan weightlifting ini olahraga Olimpik ya, salah satu penyumbang medali gitu. Dengan memasyarakatnya olahraga ini, harapannya bakal lahir lah juara-juara baru. Bukan dari situ-situ juga ya gitu. Itu sih harapan gua pribadi sih ya. Keren banget Kang. Dan gol angkatan SBD-nya mau nambah lagi apa cukup segitu Kang? Gue udah nggak ada target ya, gue ada target. Ya kalau target angkatan ada, cuman gue kan terlalu ambisius ya, santai aja, kalau bisa ya syukur. Gue bilang tadi kayak kalau bisa ya syukur, kalau nggak ya udah jalanin aja gitu. Nah kalau dietnya ini tadi tuh dimasakin istri apa masak sendiri Kang? Masakin istri. Oh selalu ya. Buat anda yang jomblo kalau mau jadi atlet top segera nikah. Tapi katanya kalau cewek jangan nikah dulu kan Kang? Dengar di podcast. Itu kan pendapat gue pribadi ya, pendapat pribadi, karena kan weightlifting ini olahraga yang istilah kalau gue bilang kan perlu kontinuitas ya. Jadi saat kalau cewek biasanya hamil dan melahirkan, ada fasenya lagi, dia harus mulai dari bawah gitu. Dan mungkin aja selama anggap 1 tahun dia hamil dan melahirkan, di satu tahun itu mungkin aja junior lu udah bisa ngelampauin lu gitu. Jadi lu kalau memang pengen prestasinya di puncaknya, lu harus siap mempertahankan itu pandangan gua pribadi ya gitu. Itu sih. Buat kamu yang pengen belajar weightlifting atau powerlifting bisa langsung kemana nih Kang? Ya kalau weightlifting sih banyak tempatnya. Kalau di Jakarta mungkin box CrossFit juga udah banyak ya. Kalau di sini weightlifting di sini ya tutup. kalau di sini mungkin di Bandung ada beberapa lah ya gitu kan. Di box CrossFit juga banyak kok yang bisa ngajar. Cuman lu tinggal pilihan aja sih. Pilihan aja, setiap tempat ada variasi coach yang kualitasnya juga lu bisa nilai sendiri lah gitu. Pro atau kontra ke LGBT Kang? Gue kontra sih. Kontra. Karena Ya mungkin kalau gue lebih ke pendekatan agama ya gitu kan. Gue sendiri kan muslim gitu kan ya. Lebih ke sana sih gitu kan, karena Tuhan itu udah menciptakan lu berpasang-pasangan sih gitu. Oke Kang Karel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat terus Kang, semoga angkatannya makin kuat dan makin menginspirasi orang-orang untuk tetap kuat dan hidup sehat Kang. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu lagi di podcast dan interview selanjutnya bersama atlet-atlet lainnya yang menginspirasi. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga akun Instagram Kang Karel, CJH_Nation. I see you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.